warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Nur Soimah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum tajwid nun sukun dan tanwin. Apakah anak-anak sudah belajar tentang itu? Jika belum, mari kita pelajari bersama hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Selamat belajar. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang hukum tajwid, nun sukun atau tanwin. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan hukum bacaan, nun sukun atau tanwin dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat mengaplikasikan hukum bacaan tajwid pada ayat Al-Quran. Supaya lebih jelas, akan saya jelaskan pengertian dari nun mati dan tanwin. Nun mati adalah nun yang disukunkan, sedangkan tanwin adalah suatu tanda baca yang harokatnya double, seperti fathah tanwin, kasroh tanwin, dan domah tanwin. Dan cara bacanya menjadi an untuk fathah, in untuk kasroh, dan un untuk domah. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah idhar, yang kedua adalah idgham, yang ketiga adalah iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa. Untuk hukum bacaan idhar, mari kita simak penjelasannya. Idhar menurut bahasa artinya jelas, sedangkan menurut istilah, idhar adalah bacaan yang jelas dan terang tanpa dengung. Nah, untuk idhar, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ain, ghin, ha, alif, ha, dan kha. Contohnya, min hakimin wa rabbun ghafurun. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang kedua adalah idgham. Idgham dibagi menjadi 2. Yang pertama, idgham bi gunnah. Idgham berarti memasukkan dan bi gunnah berarti dengan dengung. Maka idgham bi gunnah artinya adalah memasukkan dengan dengung. Ada 4 huruf yang masuk dalam idgham bi gunnah, yaitu huruf ya, kemudian nun, kemudian mim, dan wawu. Contohnya, mim masad, khairun nuzulan. Kemudian untuk idgham bila gunnah, menurut bahasa artinya tidak berdengung. Menurut istilah, ialah bacaan tidak dengung apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham, yaitu lam dan ro. Contohnya, min ladunhu rajulur rasyid. Selanjutnya, hukum bacaan iqlab. Menurut bahasa, artinya menukar atau membalikkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah bertemunya huruf nun mati dengan huruf iqlab, yaitu huruf ba. Iqlab juga dapat diartikan menukar bunyi nun mati dengan mim ketika bertemu dengan huruf ba. Contohnya, yambu'a. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang terakhir adalah ikhfa. Ikhfa menurut bahasa artinya samar-samar, tidak jelas atau tersembunyi. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, ikhfa ialah membaca samar antara dengung dan tidak. Nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf selain idhar, iqlab, dan juga idgham, maka masuk dalam kategori hukum bacaan ikhfa. Contohnya, min qablikum,
Nah, demikian tadi materi tentang hukum bacaan tajwid nun sukun atau tanwin. Silahkan untuk dipraktekkan dengan menggunakan Al-Quran. Terima kasih sudah belajar. Sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.